muncul setelah mereka, setelah Allah menyebutkan tentang dalam surat Maryam tentang para nabi, bagaimana keimanan mereka, bagaimana ketakwaan mereka. Setelah itu Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim, maka muncul setelah para nabi tersebut khalfun, yaitu orang belakangan yang buruk. Di antara sifat orang-orang belakang tersebut adha'us salat, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Di antara para ahli tafsir mengatakan ketika Allah menyebutkan para nabi tersebut, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Ishak, ya, kemudian nabi-nabi yang lain, ya. Kemudian Allah mengatakan muncul setelah itu generasi yang menyia-nyiakan salat. Sehingga dahulu orang-orang Yahudi ada salat, Nasara juga ada salat. Maka muncul generasi setelah itu yang benar-benar melupakan salat sama sekali, sehingga tidak tersisa dari mereka salat sama sekali. Saya tidak tahu Yahudi, kalau Nasara benar-benar sudah tidak ada salat dari mereka. Mungkin kecuali mungkin kelompok-kelompok tertentu. Tapi secara umum kalau kita lihat misalnya Protestan, Katolik, maka sama sekali tidak ada salat, ya. Dahulu mereka salat, ya. Para nabi mereka apa? Salat. Muncul generasi yang kemudian meninggalkan salat. Di antara ciri buruk generasi tersebut, kata Allah, wattaba'us syahawat, mereka mengikuti syahwat mereka. Apa yang diinginkan oleh nafsu mereka, mereka ikuti. Ini yang dimaksud dari ayat ini adalah sifat ini, wattaba'us syahawat, bahwasanya kalau orang mengikuti syahwatnya melulu, maka ada bagian dari ibadah yang akan tertumbalkan. Dari ibadah yang akan tertumbalkan. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, agar dalam hidup ini tidak semua keinginan hawa nafsu kemudian kita ikuti. Kalau kita ikuti nafsu ini pingin macam-macam, pingin ini, pingin pingin jalan ke sana, pingin jalan ke sini, pingin makan ini, pingin beli ini, pingin coba mobil baru, pingin beli macam-macam. Nafsu selalu keinginan tidak ada hentinya. Maka perlu kita kekang. Jangan semua keinginan nafsu kita ikuti meskipun kemampuan ada, ya. Karena kalau kita ikuti seluruh keinginan hawa nafsu, bisa jadi ada ibadah-ibadah yang ditumbalkan. Seperti mereka, ketika mereka benar-benar mengikuti hawa nafsu, akhirnya salat pun terlalaikan. Akhirnya terlupakan. Terlupakan sehingga tarakus salat bil kulliyah. Mereka tinggalkan salat sama sekali. Kita lihat sekarang tidak ada sisa salat dari mereka sama sekali. Dari generasi-generasi sebelumnya yang mengikuti hawa nafsu. Kata Allah setelah itu, fasawfa yalqawna ghayyan, dan seterusnya. Ini cuma pelengkap ayat. Taib, ayat berikutnya, wa qala ta'ala, ayat berikutnya yang juga dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala terkait dengan pentingnya hidup praktek zuhud. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Qarun. Kata Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka Qarun keluar bertemu dengan kaumnya fi zinatihi, dalam kemegahannya, itu dengan hartanya, dengan pakaian yang indah. Kemudian dengan anak buahnya, ya. Dengan kemewahannya. Dia keluar bertemu kaumnya dengan kemewahannya. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, maka orang-orang yang orientasinya dunia ketika melihat Qarun, mereka berangan-angan seperti Qarun. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun, seandainya kita memiliki harta seperti yang diberikan Allah kepada Qarun. Innahu ladzu hazzin azim, sungguhnya telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Artinya inilah dunia apa yang dicari, ya seperti Qarun lah. Contoh orang sukses dunia adalah Qarun, ya. Kaya raya, anak buah banyak, harta banyak, berjalan diiringi oleh anak buahnya, ya. Kemudian keluar dengan gagahnya di hadapan kaumnya. Maka orang-orang yang orientasinya dunia semua berkata, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, seandainya kita memiliki harta seperti Qarun. Innahu ladzu hazzin azim, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Itu sangat beruntung Qarun. Namun di sana ada kelompok orang-orang yang orientasinya akhirat. Mereka memandang kemewahan Qarun, ya, bukanlah sesuatu yang sangat bernilai. Mereka berkata, wa qala alladziina utul ilma, berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Celaka kalian, sungguhnya pahala yang Allah siapkan bagi kalian lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal
saleh ya. Ya, dia ingatkan bahwasanya ini tidak untuk akhirat tidak ada apa-apanya, ini semua sedikit. Tidak ada bandingannya dengan pahala akhirat ya. Bayangkan salat rakaat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Qarun hanyalah salah satu dari segelintir isi dunia. Qarun dengan hartanya hanyalah segelintir dari isi dunia. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada ribuan Qarun. Makanya benar kata mereka, thawabullahi khairun, bahwasanya ganjaran Allah lebih baik bagi siapa? Liman amana, bagi orang beriman, wa amila salihah, dan bagi orang yang beramal saleh ya. Ini masalah keyakinan ya. Masalah keyakinan. Saya sudah pernah sampaikan bahwasanya nikmat surga itu sangat mungkin. Nikmat yang kita rasakan sekarang aja jika dibandingkan dengan orang 100 tahun lalu, nenek moyang kita 100 tahun lalu bangkit lihat kita, dia bilang kita di surga. Atau di 200 tahun lalu kita syuting video kita suruh nenek moyang kita nonton. Kira-kira mereka bilang apa? Oh, ini surga. Bayangkan mobil, makanan, kemudian masjid mewah, pakaian luar biasa, pesawat. 200 tahun lalu mungkin mereka belum bisa melihat. Kita mereka sudah di surga. Artinya kenikmatan itu bertingkat-tingkat terus. Ini kalau di dunia saja, orang di dunia bisa melihat orang dunia lain mengatakan seakan-akan di surga, maka kenikmatan surga itu sangat mungkin. Apalagi kalau video kita diputar 2000 tahun yang lalu. Surga. Kita ini benar-benar di atas kenikmatan yang luar biasa. Jadi kenikmatan yang Qarun dapatkan itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan apa? Akhirat. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini contoh, Imam Nawawi menyebutkan contoh orang yang tidak zuhud, memenuhi hawa nafsunya, keinginan jiwanya dia ikuti seluruhnya. Contohnya Qarun, pakai baju yang megah, kemudian kendaraan yang megah, anak buah sebanyak-banyaknya, jalan dengan penuh kesombongan, semua keinginan dunianya dia wujudkan. Kenapa? Karena dia punya. Karena dia punya. Banyak di antara orang kepingin dunia nggak bisa karena nggak punya. Qarun punya keinginan, dia wujudkan. Namun ini tercela. Kemudian ayat berikutnya dalam surat At-Takatsur Allah berfirman, wa qala ta'ala tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang nikmat yang kalian rasakan. Akan datang hadis, akan kita bacakan, Rasulullah SAW keluar karena kelaparan, Abu Bakar, Umar, mereka keluar dari rumah karena kelaparan, karena lapar, tidak ada makanan di rumah, sehingga mereka keluar cari makan. Akhirnya mereka mampir rumah seorang Ansari, kemudian dikasih makan oleh Ansari tersebut. Dapat korma, berbagai macam korma, kemudian dikasih, kalau nggak salah, kambing dimasakkan buat mereka. Setelah mereka kenyang, makan korma, makan kambing, Rasulullah mengatakan, demi Allah, la tus'alunna an hadzal na'im. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Baik. Nabi ketika keluar mau cari makan dalam kondisi lapar atau karena ingin foya-foya? Karena lapar. Kemudian dia makan halal atau haram? Halal. Dia makan secukupnya. Itu pun kata beliau, kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Akan ditanya tentang nikmat ini, apa pertanggungjawabannya atas nikmat yang kalian rasakan tersebut. Seakan-akan Imam Nawawi ingin menyampaikan, kalau kalian menuruti hawa nafsu, pingin beli semuanya, pingin makan semuanya, pingin apa semuanya dituruti, ingat hisapnya panjang. Karena konsekuensinya memang halal. Kita tidak bicara dengan makanan haram, kita tidak bicara tentang halal, semua halal, makanan halal, pakaian halal, baju halal, kendaraan halal. Tapi di balik itu ada konsekuensinya tentang nikmat atau syukur yang harus dilakukan di atas kenikmatan ini. Kalau makanan yang dimakan oleh Nabi yang secukupnya dan karena lapar, itu pun Rasulullah mengatakan kita akan ditanya oleh Allah tentang nikmat ini, bagaimana lagi dengan yang lebih daripada itu. Maka seakan-akan Imam Nawawi rahimahullah mewanti-wanti, wahai kalian yang memiliki harta yang banyak, memiliki kemampuan yang banyak, ada yang bilang uangnya unlimited, maka bukan berarti kalian punya uang unlimited, kalian boleh melakukan apa saja. Ingat hisab itu apa? Panjang. Ingat kalian akan ditanya atas nikmat yang kalian rasakan. Ya, sesekali oke lah, tapi terus-terusan hidup mewah, terus-terusan ngikuti hawa nafsu, pingin sesuatu harus. Lama-lama sombong, lama-lama angkuh, lama-lama jiwa ini nggak bisa kita kontrol. Ya.
Kemudian cerita ke sana ke sini, lama-lama pamer sana ke sini, lama-lama upload ke sana ke sini. Semakin menjadi dan akhirnya hidup dalam seperti itu, terbawa oleh hawa nafsu. Maka ingat, semua kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang halal yang kalian dapatkan pun agak ada pertanggungjawabannya. Ditanya di antaranya, apa syukur yang kalian tunaikan atas nikmat ini? Apa syukur yang kalian tunaikan atas nikmat ini? Karena setiap nikmat harus disyukuri. Ya, kata Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "I'malu ala Dawuda syukra." Wahai keluarga Daud, maksudnya Sulaiman alaihissalam, beramal solehlah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang aku berikan. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit dari hambaku yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Artinya nikmat yang kita rasakan banyak, belum tentu kita bisa mensyukuri dengan kualitas kuantitas nikmat tersebut. Belum tentu. Oleh karenanya jangan memperbanyak terlalu banyak foya-foya. Karena di setiap nikmat yang kita rasakan ada kewajiban bersyukur atas nikmat tersebut. Kemudian ayat yang terakhir, ayat keempat dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa yang menginginkan al-ajilah yang disegerakan, itu nikmat yang disegerakan, maksudnya dunia, ajjalna lahu, maka kami segerakan baginya fiha, di dunia tersebut. Ma nasha'u liman nurid, tentu yang kami tentukan. Tidak semua orang pengin kenikmatan duniawi dia dapatkan, tapi ada yang Allah kasih sesuai kadar yang Allah kehendaki kepada yang siapa yang Allah kehendaki. Banyak orang ingin kenikmatan dunia disegerakan, tapi kata Allah sesuai aturanku, ya, seberapa yang aku kasih dan kepada siapa yang aku kasih. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam. Ini orang yang orientasi dunia murni. Dia beramal saleh untuk dunia murni. Kami jadikan bagi dia neraka jahanam yaslaha, yang dia akan masuk dibakar dalam neraka tersebut, madhmuman madhura, dalam kondisi tercela, dalam kondisi terhina. Ayat ini terkait dengan orang-orang yang saking orientasinya dunia sampai mereka menjadikan amal soleh sebagai sarana untuk mencari dunia murni. Mereka menjadikan amal soleh sampai menjadi sarana untuk mencari dunia murni. Apakah ada orang seperti itu? Ada tentunya. Meskipun ayat ini turun asalnya untuk orang-orang kafir, tapi digunakan oleh para ulama juga untuk mengingatkan kaum muslimin jangan sampai beramal soleh murni mencari dunia, ya, mencari dunia. Maka siapa yang saking orientasinya dunia sehingga amal soleh semuanya digunakan untuk cari dunia, maka akan mendapatkan neraka di akhirat kala. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat terkait bab ini banyak dan sudah diketahui, ya. Imam Nawawi hanya membatasi dengan 4 ayat. Semua ayat-ayat yang disebutkan tadi untuk peringatan bagi kita bahwasanya tidak semua keinginan jiwa kita harus kita turuti, ya. Kita renungkan bahwasanya setiap nikmat yang kita rasakan ada hisabnya, ada kewajiban mensyukurinya. Sudah mampukah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sebagaimana mestinya? Tentunya ini pertanyaan yang berat atau konsekuensi yang berat. Taib, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis-hadis. Di antaranya hadis nomor 90. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ma syabi'a alu Muhammadin min khubzi syairin yaumaini mutatabi'aini hatta qubid, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW, keluarga Nabi maksudnya beliau dan istri-istri beliau 9 orang. Rasulullah wafat dalam kondisi istri beliau ada 9. Tidak pernah kenyang dari memakan khubz syair, yaitu roti yang terbuat dari syair, dari gandum syair, selama 2 hari berturut-turut. Hatta qubid, sampai beliau meninggal dunia. Artinya apa? Beliau kenyang, tapi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Walaupun kenyang, mungkin kenyang korma. Adapun jadi makanan spesial dulu roti. Roti lebih disenangi daripada apa? Korma, ya. Korma, ya. Kalau tidak ada makan apa? Korma. Kalau ada milih korma atau roti, pilih apa? Roti. Antum kalau disuruh pilih korma atau roti, pilih apa? Roti korma. Pilih roti korma. Makan roti pakai korma enak, ya. Roti masukin korma jadi kayak apa? Selai di dalam, mantap, ya. Tapi intinya
Aisyah ingin menjelaskan bahwasanya, jadi bukan maksudnya disunahkan makan korma-korma melulu, enggak. Rasulullah juga kalau ada roti pilih makan roti. Tetapi Rasulullah SAW keluarganya tidak pernah kenyang roti 2 hari berturut-turut. Artinya pernah kenyang sehari atau pernah kenyang 2 hari tapi hari kedua kenyang apa korma. Adapun roti 2 hari berturut-turut enggak pernah sampai meninggal dunia, Artinya tidak pernah makan enak berturut-turut 2 hari enggak pernah. Padahal khubz syair ini makanan yang tidak enak. Nanti akan kita jelaskan. Rasulullah tidak pernah makan roti yang halus, enggak pernah. Ini yang dimaksud roti yang kasar. Yang kalau dipanggang masih ada sisa-sisa kulit-kulit gandumnya, tidak bersih, tidak halus, masih kasar. Itu pun Rasulullah SAW tidak pernah kenyang selama 2 hari. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, Rasulullah terpaksa. Enggak terpaksa. Rasulullah SAW pernah disuruh pilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi yang mulia atau menjadi seorang raja. Kata Rasulullah, milih hamba nabi. Kalau mau jadi kaya, Rasulullah tinggal berdoa, Allah kasih. Ya. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW didatangi oleh rumahnya didatangi seorang wanita, kemudian lihat tempat tidur Nabi yang buruk, kurang bagus, maka dia ganti dengan tempat tidur yang bagus. Maka Nabi suruh kembalikan. Nabi mengatakan, kalau saya mampu, saya akan minta harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan terpaksa, tapi Rasulullah memilih. Kemudian bukankah Rasulullah SAW sering menang dalam peperangan, dapat ghanimah banyak? Dapat atau tidak? Dapat. Khumus 1/5 buat Nabi SAW. Tapi Nabi segera habiskan. Artinya kalau Rasulullah ingin beli yang mewah-mewah bisa, cuma Rasulullah SAW memilih untuk hidup apa? Sederhana. Jadi jangan pikiran, ini kan Rasulullah terpaksa. Bukan terpaksa. Ini Rasulullah memilih hidup seperti ini. Memilih hidup seperti ini. Jadi maksudnya kita memberikan contoh Nabi yang punya kapasitas kemampuan tetapi memilih kehidupan yang seperti ini. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga roti yang buruk aja itu, yang kurang enak itu, ya, Rasulullah pun tidak pernah kenyang 2 hari. Saya punya kawan, dia punya perhatian sama sirah Nabi SAW. Bahkan dia pernah bikin pameran sirah di dekat Masjid Nabawi bertahun-tahun. Dia bilang suatu saat, saya ingin bikinkan buat antum roti yang di zaman Nabi kira-kira seperti apa. Pasti kamu nggak suka katanya. Pasti antum nggak suka. Kalau saya bikin roti model kira-kira model zaman dahulu, roti zaman bala, kemudian antum makan, pasti antum nggak suka. Artinya roti itu kalau ada, itu sudah terenak di zaman Nabi, itu pun Nabi tidak pernah kenyang 2 hari. Bukan seperti roti zaman kita, Masya Allah lembut, kasih coklat, luar biasa. Itu pun kita bosan. Subhanallah. Taib, ini Nabi SAW. Ya. Dalam riwayat yang lain, ma syabi'a alu Muhammadin mundhu qadimal Madinah Nabi. Bahwasanya mereka sabar hidup bersama Nabi SAW. Ya. Makanya turun dalam surat Al-Ahzab, ya, disebut dengan ayatul ikhtiyar. Suruh milih, mau hidup bersama Nabi dalam kondisi susah atau pilih dunia. Allah turunkan firman-Nya, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Nabi datangi istri Nabi satu-satu. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu satu-satu. Dari istri pertama sampai istri 9. In kuntunna turidinal hayatad dunya, kalau kalian ingin kehidupan dunia wahai istri-istriku, wa zinataha dan perhiasannya, fata'alaina, mari kemari. Umatti'kunna, aku akan berikan pemberian kepada kalian. Setelah itu wa usarrihkunna sarahan jamila. Kemudian kita pisah baik-baik. Kemudian apa? Pisah baik-baik. Pengin dunia saya kasih, terus pisah baik-baik. Wa in kuntunna turinallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan ingin orientasi kalian akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sungguhnya Allah menyiapkan bagi wanita-wanita yang baik di antara kalian ganjaran yang besar. Semua istri Nabi pilih bersama Nabi, siap untuk hidup apa? Susah. Sampai setelah turun ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan Allah melarang Nabi untuk menikah lagi. Ya. Allah ajabaka husnuha, ya. Ya. Meskipun menyenangkan hati Nabi, kalau wanita cantik Rasulullah tidak boleh lagi menikah lagi setelah turun ayat ini. Kenapa? Karena istri-istrinya memilih hidup susah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW hidup dalam kondisi susah dan istri-istri beliau mendampingi beliau dalam kehidupan yang sulit tersebut.
Kita lanjut hadis berikutnya, hadis 491. Wa an Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat taqulu, Aisyah pernah berkata, wallahi ya ibna ukhti. Aisyah pernah berkata kepada Urwah bin Zubair, wahai putra saudariku. Maksudnya Urwah ini ponakannya Aisyah. Karena Aisyah punya kakak namanya Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. Punya anak dua, di antaranya Abdullah bin Zubair, di antaranya Urwah ibnu Zubair. Dua-duanya ponakan Nabi, ponakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah. Dia berkunyah kepada ponakannya Abdullah ibnu Zubair karena Aisyah enggak punya anak. Jadi Aisyah punya kakak namanya Asma bintu Abi Bakar. Dari ibu yang berbeda dengan ibunya Aisyah. Jadi istri yang lain dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian nikah dengan Zubair bin Awam, sepupu Nabi SAW. Kemudian punya anak, di antaranya Abdullah bin Zubair, sahabat. Urwah tabi'in. Abdullah bin Zubair sahabat bertemu dengan Nabi. Urwah bin Zubair bukan sahabat, dia tabi'i. Maka kedua orang ini sering meriwayatkan dari Nabi SAW dan dari Aisyah, karena keduanya ponakan, sering ketemu dengan apa? Aisyah. Masuk ketemu Aisyah karena ponakannya, mahramnya. Maka Aisyah berkata, wallahi ya ibna ukhti, wahai putra saudariku atau wahai ponakanku, in kunna nanzuru ilal hilal, sungguh kami istri-istri Nabi melihat ke hilal. Tsummal hilal, kemudian muncul lagi hilal. Thalathatu ahillatin fi syahrain, muncul 3 hilal dalam waktu 2 bulan. Itu hilal, kemudian bulan depan hilal lagi, kemudian bulan depan lagi hilal lagi, 2 bulan lebih kurang. 3 hilal 2 bulan. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Selama 2 bulan berturut-turut tidak pernah dinyalakan api di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak ada kayu, bukan tidak ada alat bakar, ada, tapi tidak ada yang dimasak. Sehingga tidak dinyalakan apa? Api. Bayangkan, nggak ada yang mau dimasak. Indomie aja nggak ada. Nggak ada yang dimasak. 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ini orang terbaik di alam semesta. Istri-istrinya wanita-wanita terbaik di alam semesta. Agar kita sadar bahwasanya diberikannya harta bukan berarti Allah kita yang terbaik. Kalau kasih harta banyak bukan berarti kita yang terbaik. Ada orang-orang hebat yang tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kalau semakin buat kita dekat dengan Allah, maka itu berarti nikmat. Tapi kalau semakin jauh dari Allah, itu istidraj. Maka seorang masing-masing merenungkan dirinya. Betapa banyak dulu orang yang hartanya sedikit, tapi mereka bisa mempertahankan agamanya. Haram. Tidak ada kata dua, haram. Tinggalkan, cuek, tawakal sama Allah. Tapi ketika harta mulai banyak, mulai syubhat, enggak apa-apa, masih ada khilaf. Nyelonong ke haram-haram sampai bablas, kata darurat, terpaksa. Dahulu dia enggak ada bilang darurat, kata dia haram, saya tinggalin. Namun semakin banyak harta, semakin banyak fitnah. Yang syubhat dia lakukan, yang khilaf dia terjang, yang haram dia lakukan, dia bilang darurat. Itulah makanya Nabi SAW mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Banyak orang miskin sabar, kuat. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, tapi aku khawatirkan dibawakan dunia bagi kalian. Ya. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibawakan oleh terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba bersaing untuk memperbanyak harta. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana orang terdahulu telah dibinasakan oleh dunia. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW, manusia terbaik di dunia, dan istrinya wanita terbaik di dunia, hidupnya sangat sederhana. 2 bulan berturut-turut tidak ada api yang dinyalakan, karena tidak ada yang dimasak. Tidak daging, tidak ada roti yang dipanggang, tidak ada. Nggak ada. Kalau panggang roti butuh apa? Api. Masak daging butuh api. Qultu ya khalah, kata Urwah bin Zubair, wahai bibiku, fama kana yu'ishukum, kalau gitu apa makanan kalian ketika itu? Enggak makan, enggak ada api yang dinyalakan 2 bulan berturut-turut. Qalat al-aswadan, at-tamru wal ma', 2 benda, ya aswad maksudnya tamar, ala sabili taglid maksudnya korma dan air putih.
Itu yang kami makan selama 2 bulan berturut-turut. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Hanya saja ada tetangga-tetangga Nabi dari kaum Ansar. Wa kanat lahum manaihu, mereka punya kambing-kambing yang lagi keluar susunya. Wa kanu yursiluna ila Rasulullah sallallahu min albaniha, maka mereka mengirim susu kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaqainahu, maka kami beri Nabi selain korma dan air putih terkadang minum susu kambing 2 bulan. Tapi mungkin ada pertanyaan, apakah para sahabat tidak pengertian? Dan apa Nabi tidak ada bunyi kelaparan 2 bulan berturut. Tapi Nabi rupanya tidak lapor-lapor kalau dia lapar. Tidak lapor-lapor kalau dia lapar. Sehingga sahabat tidak tahu. Kalau misalnya sahabat tahu, sahabat ada yang kaya enggak? Ada. Yang kaya ada. Yang nawarkan setengah hartanya kepada Abdurrahman bin Auf siapa? Sa'ad bin Rabi'. Yang nawarkan istrinya buat Abdurrahman siapa? Sa'ad bin Rabi', karena istrinya lebih dari 1. Harta banyak ada ya. Tapi Rasulullah SAW tidak bunyi ketika lapar, tidak ngomong sana sini. Beliau diam sampai kadang-kadang ketahuan. Datang dalam beberapa hadis sahabat tahu Nabi sedang lapar. Seperti contohnya kisah Jabir bin Abdullah. Ketika perang Khandaq lihat perut Nabi sudah cekung, sudah lapar Rasulullah. Maka kemudian Jabir bin Abdullah berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, saya lihat Nabi perutnya sudah cekung, lapar. Ada enggak makanan buat Nabi?" Itu karena Nabi tidak lapor-lapor tapi ketahuan. Maka istrinya bilang, "Ada 1 sok gandum sama kambing kecil. Panggil Nabi dan beberapa orang makan ke rumah." Wah, senang Jabir bin Abdullah datang, "Ya Rasulullah, ada di rumah ada 1 sok, yaitu 2,5 kilo, 3 kilo gandum, ya bisa bikin roti buat beberapa orang, sama kambing kecil buat lauknya. Ta'al anta wa nafarun ma'ak." Engkau dan beberapa orang ayo makan ke rumah. Ternyata Nabi mengatakan, "Ya ahlal Khandaq, wahai para peserta perang Khandaq, 1000 orang. Jabir undang kita ke rumah." Kata Jabir, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ceritanya 1000 orang, itu beberapa, enggak sampai 10 maksudnya. Ternyata datang berapa? 1000. Tapi Nabi bilang, jangan kau angkat, jangan kau biarkan tungku, jangan dipindahkan, dan jangan mulai bakar roti, biarin sampai saya datang. Ternyata Allah berikan keberkahan. Ketika Jabir pulang, dia bilang istrinya, "Wahai istriku, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." 1000 orang datang. Istrinya, "Saya sudah bilang, kau sudah bilang sekian." Sudah bilang. Ya udahlah. Mungkin kalau kita, kau itu bikin malu aja. Itu kalau kita ya. Subhanallah. Jadi Nabi lapar tapi tidak ngomong-ngomong, sehingga ketahuan dari beberapa sahabat. Seperti sahabat ketika ikat perutnya dengan batu kelaparan, mereka ke Nabi, ternyata Nabi juga ikat perutnya. Ya. Jadi 2 bulan berturut-turut, sahabat nggak ada yang tahu. Adapun sahabat yang kasih susu kambing itu hadiah, bukan karena tahu Nabi kelaparan, tapi kasih hadiah. Makanya sesekali datang hadiah, sesekali aja. Nabi nggak bilang cuma susu doang, kambingnya juga dong, maksud susunya doang. Enggak, Nabi diam-diam aja. Bayangkan ya. Nah, kita mau dibandingkan Nabi jauh. Saya ini ustadz nggak ngerti, belajar terus, masa cuma dikirim susu. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kuat makan korma sama air 2 bulan berturut-turut? Tidak ada yang kuat ya. Ini makan korma-korma terus bisa terbakar perut kita ya. Bisa terbakar perut kita. Tapi Nabi apa boleh buat? Terpaksa makan korma dan air selama 2 bulan berturut-turut. Tapi kita lanjutkan. Wan Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyah. Abu Hurairah suatu hari melewati suatu kaum tanpa sengaja, melihat suatu kaum, di depan mereka ada kambing yang sedang dipanggang, kambing guling yang dipanggang. Fada'ahu, maka mereka bilang, "Ayo Abu Hurairah makan." Mereka muliakan Abu Hurairah, sahabat Nabi. Subhanallah, ternyata Abu Hurairah ingat bagaimana Nabi dulu tidak pernah makan kambing model seperti ini. Fa'aba an ya'kul, dia enggak mau, dipaksa enggak. Aba itu maksudnya dia enggan, enggak mau. "Ayo makan." Enggak. Waqala, kemudian dia sebutkan alasannya. Dia mengatakan, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya." Rasulullah sallallahu wafat, walam yashba min khubzis syair. Rasulullah sallallahu tidak pernah kenyang dari
makan karena makan roti gandum, apalagi kambing seperti model seperti ini. Ini bukan berarti makan kambing guling haram, tidak ya. Hanya saja sebagian sahabat mereka ingin mencontohi Nabi. Mereka ingin mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyhur beberapa sahabat benar-benar ingin meniru Nabi sampai masalah makanan. Kalau Nabi suka makan ini, mereka suka makan. Nabi tidak makan, mereka juga tidak makan. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai Ibnu Umar mengikuti gerakan-gerakan Nabi ketika haji. Sampai Nabi pernah mampir buang air kecil suatu tempat, Ibnu Umar juga ikut, sengaja kencing di tempat tersebut saking cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kambing guling hukumnya haram, tidak. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingat bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah makan model seperti ini. Jangankan kambing guling seperti ini modelnya, bahkan roti gandum saja tidak pernah kenyang Nabi SAW karena makan roti tersebut. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata. Rasulullah SAW tidak pernah makan di meja sampai meninggal dunia. Rasulullah SAW selalu makan di bawah. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Rasulullah SAW juga tidak pernah makan roti yang halus, muraqqaq, halus, yang sudah dihilangkan, yang digiling halus, dibersihkan, kulit-kulitnya sudah dihilangkan. Rasulullah tidak pernah makan sampai meninggal dunia. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, wala ra'a syatan samitan bi ainihi qat, dan dia tidak pernah melihat kambing guling samit, kambing syatan samitan maksudnya kambing kecil. Kambing kecil yang masih dagingnya lunak, lembut. Kalau kita mungkin apa? Balibul apa? Batibul apa? Batibul artinya apa? Bawah 3 bulan, atau balibul bawah 5 bulan ya. Intinya kambing-kambing kecil yang kalau kambing tersebut sudah sembelih, dimasukkan dalam air panas, kemudian kulit bulunya mudah dihilangkan, kemudian baru dipanggang. Ya, biasanya orang kalau zaman dahulu mereka tunggu kambingnya besar dulu, baru makan bareng-bareng. Kambing kecil nanti, tapi karena biasanya kalau uang banyak beli kambing yang apa? Yang kecil. Biar itu tidak pernah Nabi lihat makanan dimasak dengan model seperti ini. Sampai meninggal dunia tidak pernah melihat kambing dipanggang dengan cara yang luar biasa yang mungkin lezat. Masukkan dalam air panas, direbus dulu sampai bulu-bulunya hilang, kemudian dipanggang. Setelah direbus, itu Rasulullah tidak pernah makan seperti itu. Di sini disebutkan, kata Anas bin Malik, 3 hal yang tidak pernah Rasulullah lakukan sampai meninggal dunia. Yang pertama, makan di atas meja. Tentunya makan di atas meja boleh, tetapi zaman itu makan di atas meja itu kebiasaan orang-orang Romawi, orang Persia, kebiasaan orang-orang kaya. Nabi kalau suruh bikin meja bisa atau tidak? Bisa, tapi dia nggak mau. Dia pilih makan di bawah. Saya ingatkan lagi, bukan berarti makan di meja tidak apa? Tidak boleh. Nggak boleh makan di meja, enggak. Rasulullah senang makan di bawah. Sampai meninggal tidak pernah makan di meja karena tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW tidak pernah makan roti yang lembut, yang dibersihkan, tidak pernah. Ya. Yang halus, tidak pernah sama sekali sampai meninggal dunia. Dan juga tidak pernah tadi makan kambing yang dimasak dengan cara seperti tadi, ya, dimasak dengan cara yang luar biasa lezatnya. Tapi kita lanjutkan. Wa ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala laqad ra'aitu nabiyyakum wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu, rawahu Muslim. Sungguh aku telah melihat Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelaparan, dan dia tidak menemukan, jangankan korma yang bagus, korma yang jelek saja tidak bisa mengenyangkan Nabi. Nabi pernah melewati masa-masa kelaparan. Untuk kenyang dengan korma yang jelek aja tidak bisa. Tidak bisa. Ya, kita tahu Nabi sampai pernah mengikat perutnya dengan apa? Dengan batu. Dan dia seorang Nabi. Dan ini saya katakan ini bukan terpaksa, tapi apa? Pilihan. Rasulullah SAW kalau mau ya minta sama sahabatnya bisa, dan dia juga punya harta kalau dia mau, tapi dia tinggalkan itu semua. Ya, tinggal itu semua. Kemudian hadis berikutnya, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallam an-naqi min hin ibta'athahu Allah taala hatta qabidahu Allah taala. Rasulullah SAW tidak pernah melihat an-naqi, yaitu roti yang halus, gandum yang halus yang sudah dibersihkan, yang mungkin sudah disaring ya sehingga benar-benar halus,
Tidak ada tersisa kulitnya sama sekali, tidak ada kotornya sama sekali, bersih. Ini pun masih kalah dengan gandum kita sekarang. Gandum kita sekarang benar-benar apa? Halus. Gandum yang seperti ini, yang disaring, dibersihkan, Nabi tidak pernah melihat. Nabi kalau makan roti yang kasar. Dari sejak beliau diutus sampai meninggal dunia. Hatta qabidahullah. Faqila lahu, maka ditanyakan, hal kana lakum fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakhil? Apakah di zaman kalian ada saringan? Ada. Ditanya, apakah ada saringan? Kata Sahal bin Sa'ad, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhalan min hinib ta'athu. Di zaman kami tidak ada apa? Saringan. Di zaman kami enggak ada saringan. Sejak Nabi diutus hatta qabidahullahu taala, sampai wafat. Qila lahu, maka ditanyakan kepada Sahal bin Sa'ad, kalau begitu kaifa kuntum ta'kuluna syair ghairu mankhul? Terus bagaimana cara makan gandum yang tidak disaring? Wala kunna nathanuhu wa nanfuhuhu. Kami tumbuk, kami tiup-tiup kalau ada sisa-sisanya. Dengan dibersihkan, dengan ditiup. Tapi namanya tiupan sederhana tidak akan bisa bersih. Sampai ulama menyebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebagian fatwanya ditanya tentang, di abad ke-8, tentang gandum yang tercampur dengan kotoran tikus. Bagaimana hukumnya? Syekhul Islam menjawab, kotoran tikus yang sisa sedikit yang terkena ke gandum tercampur kemudian jadi makanan itu dimaafkan karena susahnya untuk dibersihkan. Itu abad ke-8, mereka masih belum menemukan mesin yang kemudian pasti bersih. Terkadang gandum masih tercampur dengan sedikit kotoran tikus. Bahkan Ibnu Taimiyah memberi fatwa, kalau sulit untuk dihilangkan, karena benar-benar sulit, maka dimaafkan. Ya, karena sulit untuk dihilangkan. Artinya di zaman itu juga tidak seperti sekarang. Masya Allah, roti benar-benar apa? Lembut ya. Bisa kita press gini loh. Dari besar bisa jadi apa? Kecil saking apa? Lembutnya, saking halusnya. Masya Allah. Terus bagaimana cara kalian makan dulu gandum?